Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen pengampu serta rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Zedai Pagi dengan NIM 233011008 dari kelompok 2, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rima Septiasari Rizky, 23301115 dari kelompok 2. Saya Rafidah Mulyati, 23301131. Saya Muhammad Eno, 1100. Video ini kami susun sebagai tugas pembelajaran untuk mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Dalam sesi kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai teori X dan Y dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kalian. Latar belakang. Manajemen pengambilan keputusan merupakan inti dari proses manajerial karena keputusan yang tepat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi gaya pengambilan keputusan seorang manajer adalah asumsi yang ia miliki tentang perilaku dan motivasi manusia. Memperkenalkan teori X dan teori Y sebagai dua pendekatan yang menggambarkan pandangan manajer terhadap bawahan. Pembahasan. Teori X dan teori Y merupakan konsep untuk menjelaskan pandangan manajer terhadap motivasi dan perilaku karyawan. Dalam teori X, manajer berasumsi bahwa karyawan pada dasarnya malas, tidak menyukai pekerjaan dan harus diawasi serta dikendalikan secara ketat agar mau bekerja. Karena itu, gaya kepemimpinan yang muncul biasanya otoriter dengan penekanan pada aturan, instruksi detail, serta ancaman atau hukuman bila target tidak tercapai. Teori Y berangkat dari asumsi bahwa karyawan memiliki potensi, mampu bertanggung jawab, dan secara alami termotivasi untuk bekerja bila diberikan kesempatan. Kedua teori ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara memandang manusia di tempat kerja. Teori X menekankan kontrol eksternal, sedangkan teori Y menekankan motivasi internal. Ciri-ciri pengambilan keputusan dalam perspektif teori X. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan. Semua keputusan diambil oleh manajer. Kedua, keputusan cepat, tetapi kurang mempertimbangkan masukan bawahan. Tiga, instruksi bersifat langsung. Bawahan hanya menjalankan perintah. Keempat, fokus pada kontrol. Prosedur yang ketat dan pengawasan yang melekat. Kemudian ciri-ciri pengambilan keputusan dalam perspektif teori Y. Yang pertama itu mendorong partisipasi bawahan dalam merumuskan keputusan. Yang kedua, menggunakan pendekatan kolaboratif dan diskusi tim. Ketiga, memberikan delegasi wewenang kepada karyawan. Keempat, memfasilitasi kreativitas dan memberi kesempatan berinovasi. Oke, jadi kesimpulannya adalah teori X dan teori Y memberikan pemahaman tentang bagaimana asumsi manajer terhadap motivasi dan perilaku karyawan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Teori X menekankan pendekatan otoriter, kontrol ketat, dan keputusan cepat karyawan dianggap pasif. Sebaliknya teori Y mendorong keputusan partisipatif kolaboratif dan memberikan ruang bagi bawahan untuk berkontribusi. Kedua teori memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks organisasi. Dalam manajemen modern, kombinasi yang seimbang antara kedua teori memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.